Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kebaktian minggu keempat, lebih tepatnya minggu Advent yang keempat, pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam slide ini, kita melihat ada seorang gambar laki-laki. Bagaimana kalau dilihat dari background di atasnya ada sekian banyak tulisan ataupun coretan, entah apapun itu namanya. Dan juga kita melihat bagaimana ekspresi dari laki-laki tersebut. Tentu kita akan menilai apa yang terjadi. Ini ekspresi seperti apa, kita pasti akan bisa dengan mudah menjawabnya. Ini ekspresi dari manusia yang sedang mengalami kecemasan. Kecemasan yang bisa dikatakan cukup tinggi. Kalau kita perhatikan ada sekian banyak gambar ataupun coretan di belakang ataupun di dinding tersebut. Kecemasan manusia yang sangat tinggi. Dan bagi kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecemasan pun pernah kita alami. Mudah-mudahan kecemasan pada saat ini tidak kita alami. Tetapi sebelumnya kita pernah mengalami kecemasan. Bahkan seluruh umat manusia di dunia, terlebih lagi pada tahun yang lalu, atau bahkan perjalanan tahun ini, mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Sehingga muncul pertanyaan di dalam hati, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Bagaimana hidup saya ketika atau saat saya terpapar virus COVID-19? Apa yang saya lakukan? Bagaimana jiwa saya? Mungkin kita banyak, katakanlah bisa berkata-kata ataupun kalau kena harus seperti ini, harus seperti ini, harus ini yang dilakukan. Tetapi itu akan berbeda ketika kita langsung terpapar, lalu apa yang akan kita lakukan di situ akan diuji. Mampukah melewati fase-fase yang memang fase itu harus dilewati oleh setiap manusia yang terpapar COVID-19. Bisa jadi kecemasan itu, katakanlah mungkin kita tidak pernah, saya tidak mungkin terpapar.
karena saya sehat, karena saya tidak punya penyakit bawaan, saya masih muda. Itu semua tidak ada jaminan. Atau bahkan kita mengatakan saya kaya, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun yang ada sakit bawaan, baik tua maupun yang muda. Semuanya itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Apabila kita menjalani masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Sekalipun memang saat ini pun kita akan mengalami tekanan, pun memang saat ini sudah mulai berkeadaan pulih sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang dialami oleh Raja Ahas. Raja Ahas mengalami kecemasan yang luar biasa, di bawah tekanan dari musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah dari bangsa lain. Siapa musuhnya dari bangsa lain itu? Bangsa tersebut adalah bangsa Aram, termasuk juga bangsa Israel Utara. Jadi bisa kita bayangkan, bangsa Yehuda atau disebut dengan Israel Selatan itu harus berhadapan dengan saudaranya Israel Utara ataupun dikenal dengan sebutan Israel. Dan bangsa Yehuda mengalami tekanan yang luar biasa karena mereka harus berhadapan dengan bangsa Aram dan juga saudaranya Israel Utara. Dan kabarnya dan beritanya kedua bangsa ini bersekutu bersama-sama begitu kuatnya sehingga membuat Raja Ahas, mampukah saya berhadapan dengan kedua bangsa tersebut? Justru yang dilakukan oleh Raja Ahas adalah meminta bantuan kepada tentara bangsa Asyur. Itulah yang dilakukan perdana oleh Raja Ahas. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi Yesaya memberitakan kepada Raja Ahas dan juga kepada segenap bangsa Yehuda pada saat itu. Mengapa engkau lebih percaya dengan tentara bangsa yang lain ataupun dengan sekutunya bangsa Asyur ketimbang dengan Tuhan? Kenapa engkau lebih yakin ketika bersekutu dengan tentara bangsa Asyur itu bisa mengalahkan bangsa Aram dan juga bangsa Israel Utara? Dan alhasil, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara singkat saya mau mengatakan bahwa pada akhirnya Raja Ahas pun akhirnya menjadi tawanan bagi bangsa Asyur. Pada akhirnya bangsa Asyur pun ikut menyerang bangsa Israel Selatan atau Yehuda. Itulah sebabnya kenapa Nabi Yesaya mau menyampaikan langsung kepada bangsa Yehuda dan juga khususnya kepada Raja Ahas. Kenapa engkau bergantung kepada sekutumu ketimbang kepada Tuhan? Kenapa engkau lebih percaya kepada tentara bangsa Asyur ketimbang kepada Tuhan? Sekalipun Raja Ahas berada di dalam tekanan ancaman yang luar biasa, tetapi ia salah untuk memilih siapa yang harus saya sandarkan diri saya. Dan untuk itulah Nabi Yesaya menyampaikan nubuatnya. Karena sudah tidak ada lagi manusia, termasuk Raja Ahas, yang mau senantiasa mengandalkan Tuhan, maka nubuat Nabi Yesaya disampaikan ataupun
diberitakan kepada segenap bangsa Yehuda dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sehingga tidak perlu ada lagi ketakutan-ketakutan, sekalipun memang ancaman itu selalu menghujam ataupun dihadapi oleh bangsa Yehuda. Tetapi ketika Immanuel itu datang, maka kecemasan itu berganti dengan pengharapan. Begitu juga dengan kita pada saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita masih merasa cemas? Khususnya bagi adik-adik kami remaja Naposo Bulung. Aduh, bagaimana ini saya? Kalau saya tidak lulus di kampus ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya gagal di dalam mengikuti ujian tes ini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan kecemasan. Begitu juga dengan orang tua. Aduh, bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Apa yang harus aku lakukan sebagai orang tua? Kecemasan itu pun tentu diliputi oleh setiap orang tua. Kalau begini terus hidup anakku yang selalu melawan, tentu saya tidak bisa mengerti mau jadi apa di masa yang akan datang. Dangitahe, molona toras. Dan mungkin adik-adik kami remaja Naposo Bulung tidak sampai melihat ke arah itu. Aduh Tuhan, bagaimana kalau anak-anakku seperti ini terus? Saya memberitakan, saya menasehati supaya ia bisa berbuat yang terbaik. Tetapi ia selalu membantah. Itu juga kecemasan dari orang tua kita. Pernahkah kita atau kalian bertanya kepada orang tua, apa kecemasan bapak sama mama terhadap kami? Coba sampaikan, tanyakan itu kepada orang tua kita. Begitu juga dengan orang tua. Tanyakan kepada anak-anak kita, apa kecemasanmu nak? Apa yang kau cemaskan pada saat ini? Tidak mungkin tidak ada kecemasan. Yang ada adalah bagaimana saling menutupi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecemasan itu pasti akan selalu siap menghantui kita. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, maka kecemasan itu mulai muncul. Terlepas bahwa bagaimana kadarnya kecemasan tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah di dalam kecemasan kita itu masih tersimpan pengharapan saya kepada Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Sekalipun saya seperti ini Tuhan, tetapi saya memiliki Engkau, bahwa masa depanku akan lebih baik dari hari ini. Amin. Itu yang harus kita mulai sampaikan di dalam doa-doa kita. Sehingga dengan kata lain tidak ada lagi kecemasan-kecemasan yang luar biasa, membuat kita terpuruk, membuat kita bahkan sakit, atau bahkan sakit keras, karena kecemasan yang luar biasa. Sebab seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Immanuel, Allah beserta kita. Bukti bahwa Allah sedang beserta kita adalah, sekalipun saya cemas, saya masih tetap optimis. Sekalipun saya cemas, saya masih tetap optimis. Kenapa kita masih harus tetap optimis? Karena kita percaya bahwa Allah beserta kita. Jadi jangan pernah merasa terganggu hati dan pikirannya ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami ketidakberhasilan, ketika kita mengalami ujian yang begitu berat.
Tetapi bagaimana pada saat ini firman Tuhan mau mengatakan, ternyata Allah masih beserta kita. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kecemasan, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampaikan keinginan hati kita. Sampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Sampaikan kecemasan-kecemasan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja. Jangan sampai ketika kita cemas, kita menghadapi pergumulan hidup, maka kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, atau bahkan kekuatan dunia ini dan manusia lain. Itu harus kita hindarkan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Seberat apapun problematika hidup kita, kita percaya bahwa kita akan melewatinya. Dan seperti di dalam lagu nomor 9 tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Kalau waktu Tuhan yang terbaik bagi kita, maka tentu kita akan merayakan Natal dengan sukacita yang luar biasa. Selamat Advent bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah segala pergumulan hidup kami, segala kecemasan kami dapat digantikan dengan sukacita dan pengharapan kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau akan memampukan kami ya Tuhan untuk melewati masa-masa sulit yang kami hadapi. Khususnya pada masa Advent ini. Sehingga biarlah kami menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Dan pada akhirnya di Natal nanti kami dapat bersukacita dan tetap setia kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin membawakan doa-doa permohonan kami. Biarlah Engkau senantiasa memberikan penghiburan kepada setiap anggota keluarga besar Oputerisia Boru. Biarlah keluarga besar ini boleh menjalani di masa-masa yang akan datang hanya di dalam terang kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ya Bapa bagi keluarga Bapak R.B. Manurung, Ibu S.I.U. Boru Pinem, bersama dengan 2 anaknya yang telah menjadi anggota jemaat gereja-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini agar dapat berpartisipasi dengan sukacita di tengah-tengah setiap program gereja-Mu. Begitu juga ya Bapa dengan penyelenggaraan perayaan Natal, mulai dari Natal gabungan hingga Natal kedua. Kami percaya Engkau memberkati setiap parhaladomu dan juga ruas agar kami bersama-sama bersukacita mengikuti perayaan Natal tersebut. Dan kami semakin memaknai kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Begitu juga ya Bapa bagi saudara Bapak Horas Leo Hutagalung yang telah memenangkan tender dalam pelaksanaan pengecatan gedung gereja dan sokok. Biarlah Engkau memberkati pemenang tender tersebut atau bagi Bapak Hutagalung, sehingga ia boleh menjalani atau melaksanakan nantinya di minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Melakukan pekerjaannya di dalam terang kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang dirawat sakit di rumah sakit maupun di rumah.
bagi Nyonya Situa EMH Tampu Bolon Boru Aritonang yang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, bagi Nyonya GB Siagian Boru Simanjuntak dari Wik 2 yang dirawat di Rumah Sakit Mala Hayati, bagi Rizal Ferdinand Purba dari Wik 2 yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, bagi Amang S. Sitanggang dari Wik 3 yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, dan juga bagi Amang P. Pangaribuan dari Wik 3 yang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik, dan bagi segenap anggota jemaatmu yang dirawat di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau tetap memberkati setiap obat medis, begitu juga untuk tangan dari dokter dan juga perawat. Biarlah semuanya itu ya Bapa, termasuk perawatan dari keluarga, itu boleh menghadirkan atau mendatangkan kesembuhan, pemulihan bagi setiap anggota jemaatmu yang sedang sakit hingga saat ini. Dan kalaupun mereka harus menjalani perawatan tersebut, Roh Kudus-Mu yang menguatkan hati dan pikiran mereka dan juga melimpahkan sukacita. Terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.